Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hasil pembuatan jurnal dari kelompok 1 yang dimana dengan tugas akhir dari mata kuliah kimia. Oke, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Farul Rosikin dengan NPM 03 2024 1.07953, dimana ada teman-teman rekan saya, dimana ada Dennis Rian Afranto, Muhammad Al-Farizi, Hilmi Zainur Rizal, Devan Adnan, dan Irsyad Al-Fatah. Di sini saya dari Prodi Teknik Elektro, yang dimana kita dapat tugas dengan pembuatan jurnal, dimana jurnal dari kelompok 1 ini dengan berjudul review, analisis, dan perbandingan baterai di Indonesia. Nah, dimana review analisis perbandingan baterai di Indonesia, dengan tinjauannya Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi baterai yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Artikel ini membahas analisis dan perbandingan berbagai jenis baterai, termasuk lithium ion, LiFePO4, dan nikel kadmium, dan peroksida, yang relevannya untuk berbagai aplikasi di Indonesia. Oke, saya akan dengan menjelaskan tentang jenis baterai dan karakteristiknya, dimana kita membahas terdapat ada lithium ion, LiFePO4, dan nikel kadmium 4 peroksida, yang dimana lithium ion ini dikenal karena kecepatan energinya yang tinggi, sampai 100 sampai 250 watt kilogram, dan daya tahannya yang bervariasi antara 5 sampai hingga 10 tahun, dimana ini menjadikannya utama untuk industri administrasi dan penyimpanan energi. Yang kedua ada LiFePO4. Baterai ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu keamanan tingginya. Baterai LFP dikenal karena stabilitas thermal dan kimianya yang superior, yang mengurangi risiko bakaran atau ledakan dibandingkan dengan jenis baterai lithium ion lainnya. Yang ketiga ada nikel cadmium NCID. Meskipun memiliki kecepatan energi yang lebih rendah, sekitar 40 sampai 60 watt per kilogram, baterai NCID ini tetap relevan aplikasi di lingkungan sektor berkat daya tahannya yang baik. Yang keempat ada peroksida, di mana peroksida ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, mencapai sampai 300 watt per kilogram, menjadikannya ideal untuk aplikasi kecil dan di perangkat medis. Nah, untuk tren perkembangan baterai di Indonesia ini, yang pertama peningkatan kecepatan energinya, yang di mana terus upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan energi baterai memungkinkan penyimpanan energi lebih besar dalam ukuran yang lebih kecil. Yang kedua itu ada keamanan yang lebih baik, di mana keamanan baterai ini menjadi fokus utama, dengan percobaan difokuskan pada pengembangan bahan dan desain yang mengurangi risiko kebakaran atau kegagalan. Yang ketiga, umur panjang baterai, di mana memperpanjang umur baterai adalah prioritas untuk meningkatkan efisiensi biaya dan keberlanjutan inovasi dalam bahan elektroda dan elektronik, bertujuan untuk mencapai siklus hidup yang lebih panjang. Yang keempat, di mana ada pengurangan biaya. Menurunkan biaya produksi baterai itu melalui inovasi material dan proses manufaktur menjadi tren penting untuk meningkatkannya adopsi teknologi baterai. Di sini akan menjelaskan aspek ekonomi baterai, di mana biaya produksi baterai lithium ion ini masih tinggi, namun diharapkan akan menurunnya seiring dengan kemajuan teknologi dan skala produksi yang lebih besar. Yang kedua, pengembangan kendaraan listrik. Pengembangan baterai kendaraan listrik EV dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan kebijakan ekonomi dengan fokus pada kapasitas baterai, langkah keselamatan, efisiensi bahan. Yang ketiga ada daur ulang baterai. Penerapan ekonomi sirkularnya menekankan pentingnya daur ulang baterai untuk efisiensi sumber daya dan keberlanjutannya. Di sini terdapat perbandingan jenis baterai, yang dimana ada grafik dari mulainya review jurnal saya, di mana ada energi, skala hidupnya, zaman waktu pengisiannya, yang dimana data grafik ini lithium ion yang potensi yang lebih besar.
Dan yang kedua, potensi pasar yang besar utama untuk penyerapan energinya itu terdapat di level 4. Untuk nikel kadmium sendiri itu pasar yang lebih terbatas tetapi masih relevan untuk aplikasi tertentu. Dan di peroksida pasar yang lebih terbatas, idealnya untuk aplikasi kecil dan perangkat medis. Untuk prospek kedepannya baterai di Indonesia, pengembangan teknologi yang pertama ini pengembangan teknologi baterai yang terbarukan, yang efisiensi dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada pemanfaatan bahan baku lokalnya. Pemanfaatan bahan baku lokalnya untuk meningkatkan daya saing industri baterai nasional. Yang ketiga, inovasi desain baterainya. Inovasi dalam desainnya baterai ini untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Tantangan dan peluangnya sendiri itu di mana ada biaya produksinya tinggi. Biaya produksinya masih tinggi di Indonesia, terutama dia untuk baterai lithium ion. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur pengisian dayanya. Kebutuhan infrastruktur pengisian daya ini yang belum merata, khususnya di kendaraan listrik seperti kota-kota yang terpencil. Yang ketiga, potensi besar. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di industri baterai. Keempat ini dukungan pemerintah, karena dukungan penuh dari pemerintah ini bisa membuatkan kolaborasi antara perusahaan nasional dan internasional. Dari data jurnal ini, saya dapatkan data grafik perkembangan baterai di 2023. Mana data tabel tersebut, data produksi baterai ini gambar umumnya ini tentang perkembangan baterai di Indonesia. Tunjukkan bahwa baterai lithium ion dan lithium ion fosfat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara yang penggunaan baterai peroksida dan nikel kadmium cenderung menurun. Nah, data grafik produksi baterai menunjukkan bahwa sektor kendaraan listrik dan elektronik konsumen adalah pendorong utama permintaan baterai di Indonesia, di mana kendaraan listrik sendiri mencapai 40%. Dari kesimpulan ini dari jurnal tersebut, dari bahwa pengembangan teknologi baterai yang berbasis nikel di Indonesia ini sangat relevan mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah. Baterai peroksida ini memiliki posisi tertinggi dengan kebatan energinya mencapai 300 watt per gram, menjadikannya ideal untuk aplikasi kecil dan perangkat medis. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin industri baterai karena dukungan penuh dari pemerintah dan kolaborasi antara perusahaan nasional dan internasional. Keberhasilan dalam pengembangan teknologi baterai dan infrastruktur pendukungnya dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur pendukung produksi seperti smelter tambang, pabrik pembuatan baterai, dan kerjasama investasi dengan negara industri di seluruh dunia. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang isi hasil pembuatan jurnal dari kelompok 1 yang dimana dengan berjudul review analisis perbandingan baterai di Indonesia yang terdapat ada lithium ion, level 4, nikel kadmium dan peroksida. Dan semoga bisa menjadi informasi bagi teman-teman bahwa bisa meningkatkan lagi produksi baterai di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.